Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat mahasiswa, kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Data dan Informasi. Kita masuk ke pertemuan 2, yaitu tentang SDLC, System Development Life Cycle. Ya. Baik, di pertemuan 2 ini, apa saja sih yang akan kita pelajari terkait dengan SDLC? Tentunya kita akan mempelajari bagaimana pengelolaan dari data dan informasi, mulai dari proses pengumpulan, penyimpanan, kemudian pengorganisasian, dan penggunaan data serta informasi secara efektif dan efisien. Ya. Kemudian juga kita akan mempelajari terkait dengan manajemen data dan informasi, kemudian alat dan teknologi yang digunakan ya untuk mendukung manajemen data dan informasi. Sedangkan tujuan dari mempelajari SDLC ini adalah untuk memperkenalkan konsep-konsep inti di dalam manajemen data dan informasi, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan informasi organisasi, hingga bagaimana merancang basis data fisik untuk basis data relasional berdasarkan dari database System Development Life Cycle, ya, agar memahami konsep dan metodologi perancangan basis data, serta memberikan pengetahuan mahasiswa terkait dengan perancangan basis data. Ya, itu tujuan utamanya. Dapat dianalogikan, misalkan kita punya sebuah usaha, ya, ingin membuat sebuah aplikasi yang sederhana mengenai perhitungan keuangan, ya, atau sistem keuangan. Biasanya kita akan meng-hire atau meminta seorang untuk bagaimana membuat program tersebut, ya. Tentunya akan terjadi atau akan menimbulkan sejumlah masalah, ya. Antara lain, sebuah sistem mungkin saja tidak memenuhi kebutuhan, ya, ataupun persyaratan bisnis kita karena tidak terdefinisi dengan jelas tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh sebuah sistem, ya, atau bagaimana cara kerjanya. Kemudian juga masalah berikutnya yang timbul, proses pengembangan mungkin saja tidak efisien karena tidak ada rencana atau jadwal yang jelas untuk menyelesaikan proyek, ya. Jadi waktunya molor gitu ya, tidak sesuai, tidak efisien. Kemudian sistem mungkin saja memiliki masalah kualitas, ya, karena tidak ada proses pengujian terstruktur untuk memastikannya berfungsi dengan baik. Dan bisa saja sistem mungkin sulit untuk maintenance, ya, atau untuk diperbaharui karena tidak ada dokumentasi proses pengembangan atau komponen sistem. Ya, itu ada beberapa masalah yang mungkin saja timbul kalau kita mau membuat atau meng-hire orang untuk membuat sebuah sistem keuangan, ya, sebagai contoh. Selanjutnya, kita perlu memahami masalah, ya, dengan benar, ya. Bagaimana analisa dari semua solusi yang mungkin, ya. Tentunya kita memilih solusi yang terbaik, ya, dan diimplementasikan serta dipertahankan solusinya, ya. Tentunya kita membutuhkan sebuah rencana yang populer dan sukses, ya. Biasanya ini yang sekarang terkenal adalah dengan menggunakan SDLC, ya. Ya, SDLC itu apa sih sebenarnya? Kalau di bahasa Indonesia kan yaitu siklus hidup pengembangan sistem, atau nama lainnya adalah siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Apa sih sebenarnya SDLC itu? Yaitu proses yang digunakan untuk bagaimana merancang, kemudian mengembangkan, serta menguji perangkat lunak berkualitas tinggi. Dengan tujuan menyediakan bagan alur terstruktur yang membantu sebuah organisasi untuk menghasilkan software berkualitas tinggi yang dapat diselesaikan dalam waktu yang tentunya singkat, ya. Kemudian juga tentunya biayanya lebih rendah dan memenuhi atau melebihi harapan dari pelanggan. Ya, itu tujuan dari SDLC.
Selanjutnya, SDLC dimulai dengan mengevaluasi sistem yang ada. Jadi sistem yang sudah berjalan dievaluasi ya, dilihat kekurangannya apa ya, kebutuhannya apa untuk menentukan persyaratan sistem yang baru ya. Setelah itu dibuat software berdasarkan dari tahapan SDLC. Nanti akan kita bahas apa saja tahapan-tahapan dari SDLC yang memungkinkan untuk mencegah terjadinya sebuah kesalahan ya, kemudian mengurangi kemungkinan pengerjaan ulang ya, atau koreksi setelah perangkat lunak diproduksi ya. Jadi tujuannya untuk meminimalisir itu semua ya. SDLC juga merupakan metode berulang ya. Jadi kita harus memastikan kualitas dari kode di setiap cycles-nya ya. Oke, bagaimana cara kerja dari SDLC? Tadi sudah dibahas, kita mau mengurangi biaya perangkat lunak ya. Sekaligus juga kita mau meningkatkan kualitas serta mengurangi waktu produksi ya. SDLC sendiri dapat membantu tim mencapai tujuan dengan menilai kesenjangan sistem ya. SDLC juga mendefinisikan persyaratan sistem baru dalam proses pengembangan software. Selain itu, mendukung tahap analisis dari software itu sendiri, desain, rekayasa, pengembangan, pengujian, sampai dengan implementasi. Bagaimana cara kerja utama dari SDLC? Yaitu menghilangkan pengerjaan ulang yang tidak perlu dan perbaikan selanjutnya. Tentunya hal ini dapat mencegah terjadinya kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian besar. Sebagai contoh, tidak meminta feedback dari end user atau pelanggan ya. Kemudian secara umum SDLC bekerja sebagai metode iteratif yang harus memastikan ya bagaimana kualitas kode di setiap siklusnya. Kemudian juga memungkinkan perusahaan untuk fokus pada pengujian untuk menghemat biaya pengerjaan ulang. Itu cara kerja dari SDLC. Sedangkan fungsi dari SDLC yaitu menyediakan alat bagi seorang manajer proyek IT untuk memastikan implementasi dari sistem yang berhasil ya, kemudian sejalan dengan tujuan strategis dan bisnis ya. SDLC dapat berfungsi sebagai panduan ya dan dokumentasi untuk manajemen senior di perusahaan pengembang software. Kemudian juga lebih mudah bagi pengembang untuk memahami apa yang perlu mereka bangun dan mengapa ya. Semua pihak tim juga memiliki kemungkinan untuk memahami biaya dan sumber daya proyek pengembangan melalui SDLC. Atau secara umum SDLC itu untuk memberikan gambaran baik input maupun output sehingga tim pengembang dapat memindahkan proses pengembangan dari satu tahap ke tahap berikutnya tanpa adanya resiko duplikasi. Selanjutnya, tahapan dari SDLC. Ya, di sini ada 6 tahapan, mulai dari planning, analisis, design, development, testing and integration, dan terakhir adalah maintenance. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, planning, yaitu tahapan awal, ya, di mana fase ini seorang manajer proyek mengevaluasi dari persyaratan proyek, ya. Kemudian juga bagaimana menghitung tenaga kerja yang dibutuhkan, kemudian juga materialnya, membuat jadwal dengan tujuan yang ditargetkan, membuat tim proyek dan struktur manajemen, di mana fase ini juga dapat mencakup bagaimana mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan atau pihak terkait. Ya. Jadi kita minta feedback juga dari si pemangku kepentingan. Ya. Sebagai contoh, yaitu calon pelanggan, kemudian pengembang, perwakilan dari tim penjualan, dan mengumpulkan pendapat ahli. Jadi kita mengumpulkan informasi atau apa saja yang dibutuhkan ya dalam tahap planning ini. Perlu untuk diingat bahwa selama tahap planning kita harus dapat menjelaskan ruang lingkup dan tujuan dari pembuatan software ya. Jangan sampai
nanti proyeknya berkembang, ya, atau artinya tidak sesuai dengan tujuan awal, lingkup awal, ya. Jadi perlu dijelaskan di awal apa yang termasuk dalam ruang lingkup serta tujuan dari pembuatan software ini, ya. Hal ini diperlukan agar tim dapat membangun perangkat lunak secara efisien tanpa menyimpang dari tujuan awal, ya. Kalau tidak ditentukan ruang lingkupnya, nanti maka akan melebar, jadi tidak sesuai dengan porsinya, gitu ya. Selanjutnya, lebih menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem, di mana aktivitas dari tahapan planning, yang pertama pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup, mengidentifikasi apa masalah-masalah yang harus atau yang bisa diselesaikan dengan pengembangan sistem. Kemudian juga menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Dan terakhir, penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Kita masuk ke tahap kedua dari SDLC, yaitu analisis. Oke, untuk analisis tujuannya adalah untuk menganalisa di mana sebuah software ataupun aplikasi harus berada dan persyaratan apa yang diperlukan untuk menjalankannya. Misalnya, medsos membutuhkan fitur yang memungkinkan pengguna untuk menghubungi teman, ya, sehingga aplikasi memerlukan fitur pencarian, ya, ada fitur search-nya. Selain itu, persyaratan yang diacu dalam langkah ini juga bertujuan untuk menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk membangun proyek, ya. Misalkan apakah itu butuh tim atau mesin gitu ya dalam proses pengembangan perangkat lunak, ya. Nah, aktivitas yang termasuk dalam analisis, satu, menentukan studi literatur untuk menemukan suatu kasus yang bisa ditangani oleh sistem. Kemudian yang kedua ada brainstorming dalam tim pengembang mengenai kasus mana yang paling tepat dimodelkan dengan sistem. Selanjutnya mengklasifikasikan masalah, peluang, serta solusi. Selanjutnya analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan-batasan sistem. Kemudian mendefinisikan kebutuhan sistem, ya, misalkan kebutuhan user sendiri biasanya dalam sebagai contoh aplikasi penjualan, ya, berarti ada kebutuhan untuk si kasir apa saja, kebutuhan untuk admin apa saja, gitu ya. Nah, itu adalah masuk ke dalam aktivitas analisis. Selanjutnya, tahap ketiga, desain, ya. Desain SDLC adalah fase di mana pengoperasian perangkat lunak dimodelkan. Sejumlah pertimbangan harus diperhitungkan selama fase desain. Yang pertama, communication, ya, bagaimana menentukan metode atau cara aplikasi berkomunikasi dengan sumber daya lain, ya, misalkan dengan server pusat atau aplikasi lain. Kemudian ada programming, ya, tidak hanya mendefinisikan bahasa pemrograman, tapi juga mencakup metode pemecahan masalah dan tugas terkait aplikasi. Selanjutnya ada arsitektur, menentukan bahasa pemrograman, praktek industri, desain umum, dan penggunaan pola tertentu. Selanjutnya ada user interface dan user experience, ya. Menentukan bagaimana klien berinteraksi dengan perangkat lunak dan bagaimana perangkat lunak merespon masukan dari platform, ya. Sekarang itu sedang banyak sekali, ya, penelitian yang membahas tentang analisa UI UX, ya. Kemudian selanjutnya ada platform, mendefinisikan platform di mana perangkat lunak akan dijelaskan, ya. Sebagai contoh apakah versi Android, ya, atau versi Linux, gitu ya. Yang berikutnya ada security, menentukan langkah-langkah untuk melindungi aplikasi. Sebagai contoh, membuat perlindungan kata sandi, kemudian mengenkripsi lalu lintas SSL, atau membuat penyimpanan aman untuk nama pengguna. Ini adalah tahapan desain. Nah, membuat prototipe juga dapat menjadi bagian dari fase desain. Jadi, prototipe termasuk dalam tahapan desain, ya. Prototipe itu sendiri menjadi versi awal perangkat lunak dalam model perangkat lunak iteratif. Prototipe menunjukkan ide dasar tentang bagaimana aplikasi seharusnya terlihat dan bekerja.
Modul ini dapat ditunjukkan kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik yang berguna untuk meningkatkan perangkat lunak. Jadi gambaran kasarnya ya, itu berupa prototipe. Bagaimana nanti aplikasinya bisa berjalan, tahapannya seperti ini ya, dengan membuat sebuah prototipe ya. Aktivitasnya yaitu menganalisa interaksi proyek dan fungsi pada sistem, menganalisa data dan membuat skema database, termasuk merancang user interface ya. Jadi sebelum kita membangun sebuah atau mengcoding sebuah aplikasi, kita buat dulu atau kita rancang dulu user interface-nya ya. Tahapan keempat yaitu development. Tahapan ini merupakan langkah di mana program mulai ditulis ya. Biasanya jika proyeknya kecil, program dapat tulis oleh satu programmer. Namun kalau proyeknya besar, tentunya butuh beberapa tim ya untuk mengerjakan. Kontrol akses atau aplikasi manajemen kode sumber juga dapat digunakan pada tahap ini untuk membantu pengembang melacak perubahan kode dan memastikan kompatibilitas antara proyek tim yang berbeda untuk mencapai tujuan. Ya. Proses pengkodaan tidak terbatas pada bagaimana menerjemahkan kode untuk membuat aplikasi berfungsi, namun juga mencakup banyak tugas lain. Sebagai contoh, menemukan dan memperbaiki adanya bug ya atau kesalahan, kemudian menulis dokumentasi ya. Sebagai contoh, bagaimana membuat manual book ya atau user guide-nya ya. Tahapan ini merupakan salah satu tahapan dalam siklus hidup pengembang perangkat lunak yang membutuhkan waktu lebih lama. Tahapan yang kelima, testing and integration ya. Di mana tahap testing atau pengujian ini adalah sangat penting sebelum perangkat lunak benar-benar digunakan oleh pengguna ya. Beberapa pengujian biasanya dilakukan seperti security testing yang diotomatiskan ya atau pengujian untuk penerapan yang kompleks. Pengujian harus memastikan setiap fungsi dapat bekerja dengan benar dan lancar sehingga dapat mengurangi kemungkinan adanya keterlambatan dalam pemrosesan, bug atau kesalahan dan gangguan yang ditemui oleh pengguna. Ya. Kemudian integration atau penerapan di mana pada fase ini aplikasi sudah tersedia pada pelanggan untuk digunakan. Tahapan ini bisa jadi lebih rumit ya. Contohnya beberapa perusahaan mungkin perlu melakukan pembaruan database ke aplikasi yang baru dikembangkan sehingga memakan waktu lebih banyak dan tenaga. Tahapan terakhir maintenance. Pada tahapan ini aplikasi sesungguhnya benar-benar sudah selesai ya. Sudah bisa digunakan. Namun tahapan operasi dan pemeliharaan masih dianggap penting ya. Jadi meskipun programnya sudah jalan ya, sudah sesuai dengan ruang lingkup yang ditentukan di awal, namun tetap perlu adanya maintenance ya. Dalam tahap ini pengguna bisa jadi menemukan bug yang tidak ditemukan ya selama pengujian ya. Jadi kelewat pada saat pengujian bugnya tidak nampak. Namun di sini bisa terjadi atau bisa kelihatan ya. Nah, dari sini akan muncul siklus sistem development lifecycle yang baru untuk memperbaiki bug ya. Jadi pada saat proses maintenance ini bisa saja kesalahan yang tidak ditemukan di proses testing dia akan muncul sehingga proses siklus dari SDLC ini berjalan. Jadi mulai dari awal lagi seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita bicara terkait metode pengembangan SDLC. Kalau tadi tahapan dari SDLC secara umum, sekarang metodenya ya. Yang pertama kita kenal dengan istilah waterfall. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah waterfall ya. Air terjun. Kenapa dibilang waterfall? Karena kalau dari gambar ini mirip ya dengan air terjun gitu. Ya. Metode atau model waterfall merupakan metode SDLC terstruktur tertua ya. Dikenal paling mudah karena dapat dilakukan dengan menyelesaikan satu langkah secara tuntas, baru kemudian dilanjutkan ke langkah berikutnya tanpa mundur atau mengulang. Ya. Apa kelebihan dan kekurangan dari waterfall? Pertama, kelebihannya tahapan proses pengembangannya tetap, ya,
mudah diaplikasikan dan prosesnya teratur. Kemudian cocok digunakan untuk produk atau program yang sudah jelas kebutuhannya di awal, sehingga minim kesalahan. Kemudian software yang dikembangkan dengan metode ini biasanya menghasilkan kualitas yang baik. Terakhir, dokumen pengembangan sistem sangat terorganisir karena setiap fase harus diselesaikan dengan lengkap sebelum langkah ke fase berikutnya. Ya, ini kelebihan dari metode waterfall. Tentunya ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Ya. Nah, apa saja kekurangan dari metode waterfall? Yang pertama, proyek yang sebenarnya jarang mengikuti alur sekuensial seperti diusulkan, sehingga perubahan yang terjadi dapat menyebabkan hasil yang sudah didapatkan tim pengembang harus diubah kembali. Ya. Tentunya ini sering menyebabkan masalah baru. Yang kedua, terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Kemudian sulit untuk mengalami perubahan kebutuhan yang diinginkan oleh customer, ya, karena sudah dibentuk di awal. Ya. Pelanggan harus sabar untuk menanti produk selesai karena dikerjakannya step by step, ya. Kemudian proses pengerjaannya akan berlanjut ke setiap tahapan bila tahap sebelumnya sudah benar-benar selesai. Selanjutnya, perubahan di tengah-tengah pengerjaan produk tentunya akan membuat bingung si tim pengembang, ya. Ini biasanya sering terjadi nih, tiba-tiba si customer minta ada perubahan, ya, di dalam sistemnya, ya. Padahal di awal sudah ditentukan. Adanya waktu kosong, ya, bagi pengembang karena harus menunggu anggota tim proyek lain menuntaskan pekerjaannya. Ya, karena dia dibagi beberapa tahapan. Kalau tahap awal dikerjakan oleh misalkan 1 atau 2 orang, yang tim berikutnya nungguin dulu yang sebelumnya selesai baru dia bisa mengerjakan. Jadi bisa adanya waktu kosong atau menganggur. Oke, metode yang kedua dari SDLC kita mengenal dengan metode Agile, ya. Yaitu salah satu yang populer, di mana metode ini dilakukan dengan memecah produk menjadi beberapa siklus dan lantas dengan cepat memberikan fungsi pada produk. Metode ini merupakan pendekatan pengembangan yang lebih realistis dan cepat, ya. Mulai dari requirement, arsitektur dan desain, development, dan terakhir test and feedback. Kelebihan dari metode Agile yaitu perubahan dapat dengan cepat ditangani. Proses pengembangan perangkat lunak membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat dan tidak memerlukan sumber daya yang besar. Klien dapat memberikan feedback kepada pengembang dalam proses pembuatan program. Kekurangannya, metode ini kurang sesuai dengan tim yang besar, ya. Tim harus selalu siap karena perubahan dapat terjadi kapan saja. Metode ini kurang cocok untuk tim yang berkomitmen untuk menyelesaikan proyek bersama-sama. Terakhir ada metode DevOps, ya, Development Operational. Ini sejatinya bukanlah sebuah metode SDLC, namun sebuah konsep atau praktek yang menggabungkan pengembangan software dan operasi IT untuk memaksimalkan keberhasilan proyek, ya. Metodologi DevOps ini akan mempersingkat bisnis life cycle dan menyediakan distribusi software berkualitas tinggi secara kontinu, ya. Dengan metode DevOps, tim developer dan operasional bekerja sama untuk mempercepat dan berinovasi penuh dalam penerapan dan pembuatan produk software yang bagus, maksudnya ini, ya. Fokus utama dari penerapan model DevOps adalah feedback berkelanjutan, peningkatan proses, dan otomatisasi sebanyak mungkin dari proses pengembangan manual, ya. Kelebihannya mengurangi biaya dan waktu yang harus dihabiskan untuk proses pengembangan yang tidak direncanakan serta perbaikan bug, meningkatkan tingkat loyalitas karyawan, tingkat pemulihan kegagalan yang lebih cepat, kredibilitas yang lebih tinggi. Sedangkan kekurangannya akan memicu masalah keamanan yang berisiko tinggi. Sebagai contoh ada spoofing dan serangan man in the middle, ya, karena pendekatan pengembangan perangkat lunak ini lebih menyukai percepatan proses pengembangan perangkat lunak daripada pengembangan keamanan. Selanjutnya, dalam membuat sebuah software, diperlukan adanya sebuah penyimpanan data yang bisa diterapkan pada sistem.
Sebuah penyimpanan data atau database bagian penting dari sistem informasi yang dikembangkan dalam SDLC. Database digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data yang dibutuhkan oleh sistem. Selama tahap perencanaan dan analisis kebutuhan dalam SDLC, database akan merupakan salah satu komponen yang akan dipikirkan dan ditentukan spesifikasinya. Kemudian, pada tahap desain, database akan dirancang sesuai dengan kebutuhan sistem yang akan dia bangun. Tahap implementasi dan pengujian juga akan melibatkan database, terutama dalam pengisian dan pengujian data yang disimpan di dalamnya. Pada tahap development dan operasi, database akan terus digunakan oleh sistem untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data yang dibutuhkan. Ya, ini referensi yang digunakan. Silakan teman-teman jika ingin memperdalam kembali materi terkait dengan SDLC. Baik, sampai sini materi pertemuan 2. Mudah-mudahan membantu teman-teman untuk lebih memahami terkait dengan SDLC. Jika ada hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, kita bisa masuk ke ruang diskusi yang ada di halaman e-learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.